ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Banyak orang menganggap bahwa dia sudah selamat karena sholatnya, selamat karena puasa sunnatnya, selamat karena akikah dan kurbannya, selamat karena sudah membangun masjid, selamat karena sudah berhaji dan umrah ke Baitullah. Tapi sesungguhnya perbuatan zalim tak dapat ditebus dengan istighfar beribu kali, tak dapat ditebus dengan orang yang membangun masjid, tak dapat ditebus dengan darah menetes mati syahid. Ya'ti yaumal qiyamah, ada orang nanti yang datang menghadap Allah pada hari kiamat bisolatin, solatnya banyak, solat qabliyah, solat tahiyatul masjid, solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir, wa zakatin, zakat wakaf infak dan sedekah, wa siyamin, puasanya banyak, tapi ternyata lidahnya syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa daraba hadza, memukul menempeleng si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, bersikap kasar terhadap si fulan, menyinggung perasaan si fulan. Bahkan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi berkisah tentang seorang ahli ibadah, siangnya jihad fisabilillah, malamnya dia beribadah kepada Allah, banyak bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalnya ditimbang, fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan amalnya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, dia adalah orang-orang yang diridhai Allah, layak sudah masuk surga. Tapi ternyata pada suatu malam dia undang dalam majelis makan-makan ke rumah tetangga. Saat pulang tersangkut daging di celah giginya, tak sabar dia pulang ke rumah mengambil congkel gigi. Lalu dia lihat ada ranting kayu pagar rumah orang di tepi jalan. Lalu dia ambil ranting kayu itu untuk mencongkel daging yang menyumbat giginya. Maka setelah itu lepaslah dia dari beban berat menurut pikirannya. Setelah itu dia pulang, tak pernah teringat, tak pernah terkenang, hanya ranting ujung kayu yang belum tentu bermanfaat buat orang yang menanam kayu. Tidak ada yang kehilangan, tidak ada yang kesakitan, tak ada yang teraniaya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung pedang, sebesar ujung jarum, sebesar ujung tapak kaki semut yang hitam, di tengah malam yang kelam akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Hisabnya berat, perhitungan amalnya berat, karena sudah mengambil hak orang lain. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW ketika dia akan meninggal dunia hari Senin, 5 hari sebelum meninggal, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, hari Rabu dia naik ke atas mimbar. Apa dia katakan? Man kuntu jalantu lahu zahran, siapa yang pernah aku aniaya, pundaknya pernah aku cambuk, aku ingin mencambuk kuda, ujung cambuk terkena pundaknya, dia tidak menuntut balas karena segan. Aku tidak tahu, tuntutlah sekarang, lebih baik kalian tuntut aku di dunia daripada nanti aku akan mencari kalian di akhirat, meminta maaf, melepaskan segala perbuatan zalim. Sahabat tertunduk meneteskan air mata. Mereka tahu bahwa Nabi tak lama lagi akan meninggalkan kita, kata mereka. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang lidahku kasar, kata-kataku menyinggung perasaannya, menikam tangkai jantungnya, merusak perasaan hati jiwanya, ada, maka ini hatiku, falyastaqim minhu, silakan balas. Hadza irdi, ini harga diriku, silakan balas. Tak ada satupun sahabat membalas, mereka memaafkan, mereka ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pernah aku pinjam uangnya, kata sahabat, siapa yang pernah aku pinjam uangnya, kata Nabi kepada sahabat. Salah seorang sahabat berkata, innalaka alayya salasa darahim, engkau pernah meminjam 3 dirham, mata uang murah perak, mata uang mahal emas, engkau pernah meminjam 3 dirham, belum engkau bayar ya Rasulullah. Langsung saat itu juga apa kata Nabi? Idfa ya Fadal. Fadal bin Abbas, sepupu Nabi, ayahnya dengan ayah Nabi bersaudara kandung. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib,
sama-sama cucu Abdul Muttalib. Wahai Fadl, Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin alam semesta, tidak diciptakan makhluk kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Tak ada orang yang masuk surga kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim menjadi makmumnya, Nabi Isa menjadi makmumnya. Ketika Isra Mi'raj, dia menjadi imam salat di Baitul Maqdis. Mengapa demikian? Karena kemuliaan. Tapi di tengah kemuliaan, kehebatan itu, dia tetap meminta maaf kepada orang-orang yang sudah dia aniaya, dia zalimi. Hiduplah sombong seperti Fir'aun, hiduplah angkuh seperti Qarun. Kelak kau akan mati seperti mereka juga, dan semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati, lisan dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab. Siapa yang akan menolong? Siapa yang akan membela? Dapatkah kita membayar pengacara dengan uang yang kita punya? Tidak ada orang mati bawa uang, tidak ada yang mati bawa emas, tidak ada yang mati bawa harta. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu lidah kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan kami buat berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan kami buat bersaksi. Bima kanu yaksibun. Semua perbuatan yang pernah diucapkan. Kemana langkah kaki, kemana hayunan tangan, kemana kedipan mata, kemana bisikan telinga, kemana lintasan hati, kemana pikiran merajalela. Sampai masanya ruh akan keluar dari jasad, jantung berhenti berdetak, darah berhenti mengalir, berubah menjadi nanah, daging membusuk, kulit mengelupas, kuku tercabut, bola mata bergelinding jatuh meninggalkan tengkorak kepala. Saat itu seonggok daging busuk akan menjadi santapan cacing tanah. Orang kaya dan orang miskin sama, penguasa dan rakyat jelata, tak ada beda. Semuanya akan mati menghadap Allah. Ishma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau akan menjadi mayat. Ahbib man syi'ta, kasihi, sayangi, cintai siapa yang mau kau cinta. Fa innaka mufariquhu, kau akan meninggalkannya. I'mal ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu. Wa anta majziyun bihi, kau akan diberikan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala.